Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Safiatun Nida dari mahasiswa Gizi Universitas Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin melakukan kegiatan penyuluhan, yaitu edukasi kepada pasien yang mengalami overweight atau berat badan lebih. Edukasi ini tentang perbaikan status gizi overweight atau berat badan lebih pada orang dewasa. Tujuan dari edukasi ini agar pasien mengenal lebih dalam apa itu overweight atau berat badan lebih, serta penata laksanaan dietnya dan serta cara mencegah untuk terjadinya overweight. Edukasi ini menggunakan media leaflet dan metode ceramah dan diskusi tanya jawab. Selamat pagi Mbak Vina. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Safiatun Nida dari mahasiswa Gizi. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang overweight pada orang dewasa. Dan terima kasih banyak sudah menempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu overweight, penyebabnya, faktor risikonya, tips dietnya, sama apa sih mencegah overweight. Ini saya ada leaflet, bisa dilihat. Nanti saya akan menjelaskannya, Mbak. Sebelumnya Mbak udah tahu belum apa itu overweight? Belum. Overweight itu kelebihan berat badan dibandingkan berat ideal karena disebabkan penimbunan jaringan lemak. Nah, di sini kan ada ya bagaimana cara mengetahui bahwa Anda overweight, ya kan. Nah, di sini kan Mbak dengan angka 26,9 ya. Jadi Mbak itu nilai apa sih, indeks massa tubuhnya itu di angka 26,9. Jadi artinya itu berat badan lebih atau overweight. Di sini kan ada penyebab overweight yang Mbak ya, yang salah satunya itu kan faktor genetik. Nah, faktor genetik itu karena diturunkan dari generasi sebelumnya pada generasi selanjutnya. Nah, dalam sebuah keluarga, nah jadi kayak Mbak nih gitu kan, salah satu orang tuanya ada yang badannya gendut berlebih gitu ya. Nah, bisa jadi berapa persen anaknya juga itu badannya gede juga gitu. Nurun ya? Iya, nurun. Nah, di sini kan ada faktor lingkungan ya yang kedua. Jadi kayak termasuk dari pola perilaku atau pola gaya hidup. Misalnya kayak seseorang tuh berapa kali makan dan beserta aktivitasnya gitu ya. Nah, kayak apa sih, kan nggak tahu ya di luar itu makannya seperti apa, terus aktivitasnya apa, kan nggak tahu kan yang ngapain aja gitu kan ya, nggak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang ketiga ini faktor obatan. Nah, kayak contohnya tuh kayak obat antidepresi sama obat penggemuk. Nah, itu kan bisa membuat badan kita tuh nambah melar gitu kan ya. Nah, yang keempat itu faktor kurang aktivitas fisik. Nah, jadi kalau aktivitas fisik kan, jadi kan kalau olahraga itu kan sangat baik kan untuk menurunkan berat badan kan ya, kayak membakar kalori gitu ya. Jadi kalau bisa kan setiap hari olahraga gitu, melakukan aktivitas fisik meskipun jalan kaki gitu. Nah, selanjutnya itu akibat dari overweight. Nah, yang pertama itu kan bisa terjadinya diabetes atau kencing manis. Jadi gemuk kan, indeks massa tubuhnya kan di atas 25 ya. Jadi setiap naiknya angka 1 itu bisa mengakibatkan kencing manis sebesar 25%. Nah, jadi pada obesitas tipe sentral itu bisa disebabkan oleh resistensi insulin. Jadi suatu keadaan di mana insulin itu tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi
jadi mengakibatkan itu jadi terjadinya tuh kencing manis. Nah yang kedua itu kan stroke ya, jadi kayak meningkatnya tekanan darah, terus lemak darah. Jadi kalau orang yang obesitas itu bisa rentan serang stroke. Nah yang ketiga itu hipertensi. Tadi hipertensi itu tekanan darah tingginya itu di atas 140/90 ya kan, jadi sepertiganya dari obesitas. Nah kalau keempat akibatnya itu udah kayak apa sih, kayak gangguan napas, kayak kalau malam itu tidurnya tuh susah gitu kalau malam kalau buat tidur. Nah selanjutnya ada cara penjagaan overweight. Nah yang pertama kan situ ada pola makan gizi seimbang ya. Nah jadi biasakan mengonsumsi makanan pokok. Nah terus batasi jumlah kayak makanan manis, terus yang berlemak, terus biasakan mengonsumsi lauk pauk yang proteinnya yang tinggi. Nah di sini yang kedua yaitu timbang berat badan, yaitu setiap 2 minggu sekali. Nah setiap 2 minggu sekali itu Mbak timbang berat badan Mbak gitu, apa naik apa turun. Nah selanjutnya itu kayak aktivitas fisik, jadi Mbak itu lakukan 30 menit setiap hari. Nah kayak halnya kayak jalan atau apa gitu. Nah di sini selanjutnya ini ada tips diet ya untuk Mbak. Jadi kayak pertama jangan makan yang berlebih. Jadi kalau makan itu sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi kalau ya lapar ya makan, cuma ya sesuai kebutuhan aja. Jangan kayak rata-rata kan kayak gini ya, ngelihat makanan itu pengen gitu. Nah jadi harus dibatasin, jangan terlalu berlebihan. Nah kalau yang kedua itu hindarin dari minuman alkohol gitu. Jadi emang alkohol itu kalorinya tinggi, cuma buat nutrisi lain itu sangat kurang gitu. Terus yang ketiga itu makanan kecil, jadi kayak snack gitu, snack kayak seperti buah, terus kayak roti gitu. Nah selanjutnya pilih makanan yang kaya serat, karena makanan yang kaya serat itu cepat kenyangnya kan, cepat punya rasa kenyangnya gitu. Jadi dan terus batasi jumlah pemakaian garam dalam makanan. Nah yang selanjutnya itu mulailah berolahraga dengan teratur yang tadi dijelaskan. Jadi seminggu itu 3 kali gitu. Nah jadi olahraga tuh kayak jogging kecil aja, terus bersepeda, jalan kaki, terus berenang itu bisa. Nah di sini ada solusinya ya Mbak ya. Nah jadi yang pertama itu kurangi konsumsi makanan yang digoreng dan disantan. Jadi kayak masak mie ya direbus aja, jangan digoreng. Terus kayak masak daging itu lebih baiknya itu dipanggang gitu. Terus nasi pun lebih baik jangan digoreng. Nah selanjutnya itu konsumsi banyak buah dan sayur ya. Kalau bisa setiap hari tuh harus makan buah dan sayur. Nah, selanjutnya itu hindari konsumsi gula dan lemak tinggi. Nah contohnya kayak mayonnaise, terus kayak cake, terus kayak susu gitu, susu full cream. Nah yang selanjutnya itu minum air putih yang cukup, jadi sehari itu minimal 8 gelas 2 liter gitu ya. Nah selanjutnya itu konsumsi karbohidrat, yaitu karena konsumsi karbohidrat itu sangat penting karena bisa menstabilkan jumlah kalori gitu makanan. Itu kayak mengkonsumsi nasi merah gitu, kayak singkong, terus kayak roti gandum, ubi gitu ya. Ya kayak gitu. Apa yang sudah saya jelaskan tadi materi itu ada yang belum paham apa atau ada yang perlu ditanyakan? Iya saya mau nanya nih, gimana sih cara olahraga yang benar? Untuk
Mbak yang badannya Iya, badannya melalui apa tadi, yang overweight. Iya. Nah, yang lebih bagus itu olahraga yang bagus itu kayak jogging tuh setiap pagi sama 30 menit. Nah, terus kayak apa, bersepeda gitu, terus kayak berenang kalau emang mbaknya suka berenang gitu mbak, kayak melakukan aktivitas aja gitu tadi yang. Nah, terus apa lagi? Terus gimana caranya ngilangin, saya kan suka mudah lelah gitu, ngantuk, cepet ngantuk. Nah, yang kayak tadi lagi, jadi kayak apa sih, kayak perbanyak minum air putih, terus kayak mengatur pola makan mbak gitu secara teratur gitu, jangan mudah stres, pokoknya gitu mbak. Sudah paham? Paham. Ya sudah, jika mbak sudah paham apa yang saya sampaikan pada sesi edukasi hari ini, kita akhiri. Terima kasih mbak sudah menyempatkan waktunya untuk edukasi ini, dan terima kasih juga sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.